Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Hari Jumat yang pertama di Ramadan 1446 Hijriah. Teman-teman rahimakumullah, tak terasa ya ternyata sudah sampai pada 7 Ramadan. Berarti sudah satu pekan Ramadan 1446 Hijriah ini. Bagaimana? Sampai mana tadarus Qur'annya? Semua adakah yang sudah khatam satu kali atau malah lebih, atau masih ada yang belum baca Quran? Nah, kalau masih ada yang belum baca Quran sama sekali di sepekan Ramadan ini, kalau karena halangan misalkan haid ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau tidak ada halangan haid, nifas ataupun yang lain-lainnya, nah ini baru masalah gitu ya. Jadi teman-teman, jangan sampai Ramadan di mana bulan diturunkannya Al-Quran kemudian kita sama sekali nggak pernah menyentuh mushaf Al-Quran, sama sekali tidak membaca Al-Quran. Sungguh itu merugikan diri sendiri kayak gitu, nggak hanya saat ini tapi sampai nanti di akhirat seperti itu. Jadi masih ada 3 pekan ke depan, manfaatkan untuk kemudian membaca Al-Quran ya, kemudian lebih ditingkatkan lagi sedikit-sedikit dengan membaca terjemahnya, atau kemudian mengikuti kajian-kajian baik yang online atau offline yang sekiranya bisa diikutin kayak gitu tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah kitab kita kayak gitu, kitab suci kita umat Islam gitu. Jangan sampai kita nggak ngerti, nggak ngeh dengan Al-Quran gitu kan, lucu gitu ya. Jadi kita harus belajar terkait dengan kitab suci kita sendiri, yaitu Al-Quran sebagai ya pedoman hidup kita kayak gitu ya. Petunjuknya Allah Subhanahu wa taala itu ada di mana? Ya di Al-Quran seperti itu. Nah, itu ya teman-teman prolog kita untuk kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini, dengan materi di sini ada kebaikan. Teman-teman rahimakumullah, hari ini kisah yang akan kita ambil adalah kisah terkabulnya doa seorang budak gitu ya. Jadi ini saya mengubah judul ya. Kalau teman-teman punya bukunya Najwa Hussein Abdul Aziz 40 Kisah Pengantar Tidur, nah itu di situ judulnya di bukunya beliau itu judulnya adalah jangan tertipu dengan penampilan luar gitu. Tapi saya lebih setelah baca itu kayaknya pasnya ya saya ganti judulnya gitu ya, yaitu terkabulnya doa seorang budak kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ini saya tidak membaca kisahnya gitu secara utuh kayak gitu ya. Maksudnya saya akan menceritakan kisahnya itu dengan agak sedikit bahasa saya sendiri kayak gitu ya, biar saya lebih nyantai gitu. Kayak saya harus membaca itu saya kesulitan menyusun nadanya juga kayak gitu. Jadi ini yang penting alur ceritanya itu mudah dipahami lah insya Allah kayak gitu ya. Baik teman-teman ya, disimak kisahnya kayak gitu, dan juga mungkin nanti tambah-tambah sedikit penjelasannya di dalamnya kayak gitu untuk melebarkan dari kisah ini kayak gitu ya. Jadi kisah ini yaitu diceritakan oleh Abdul Ibnu Mubarak atau dikenal juga dengan Ibnu Mubarak kayak gitu. Artinya anaknya Mubarak kayak gitu. Jadi Abdullah Ibnu Mubarak ini hidup di masa tabi'in kayak gitu. Teman-teman tahu tabi'in itu siapa kayak gitu ya. Jadi kan generasi itu ada generasi sahabat, ada generasi tabi'in kayak gitu ya. Kalau generasi sahabat itu berarti mereka yang
hidup di masanya Rasulullah SAW, terus kemudian pernah bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan kemudian juga beramal sebagaimana amal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti itu ya. Terus kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, itu menjadi generasi sahabat kayak gitu ya. Terus kemudian setelah generasi sahabat kayak gitu ya, itu sekitar 100 Hijriah ya, terakhir wafatnya seorang sahabat, wafatnya sahabat yang terakhir, yaitu sekitar tahun 100 Hijriah itu. Nah, setelah tahun itu maka kemudian disebut dengan generasi tabi'in kayak gitu. Nah, jadi generasi tabi'in ini mereka belajarnya kepada siapa? Mereka belajarnya adalah kepada para sahabat Rasulullah SAW kayak gitu. Jadi salah satunya adalah Abdullah ibn Mubarak ini hidup di masa tabi'in. Dia lahirnya di atas 100 tahun Hijriah kayak gitu ya. Terus kemudian Abdullah ibn Mubarak ini pada suatu hari kayak gitu, dia itu berada di Mekah, di kota Mekah kayak gitu. Berada di kota Mekah, di tengah kota Mekah seperti itu. Nah, pada waktu itu ternyata Mekah itu di masa paceklik kayak gitu. Paceklik itu musim kemarau kayak gitu ya. Musim kemarau yang mengakibatkan sedikit bahan makanan, tanaman-tanaman jarang berbuah, hewan-hewan nggak dikasih air karena kemarau yang sangat seperti itu ya. Nah, dalam kondisi yang seperti itu ya, itu kaum muslimin pada waktu itu, baik yang gede maupun yang kecil, yang dewasa maupun yang anak-anak kayak gitu ya, mereka itu semuanya bersama-sama melaksanakan sholat istiqo ya. Jadi sholat istiqo ini adalah sholat memohon turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi memohon hujan itu kalau dalam Islam dikerjakan dengan sholat, yaitu berdoa memohon kepada Allah dengan mengerjakan sholat, kemudian berdoa mohon turunnya hujan. Jadi bukan dengan misalkan apa ya, saya pernah lihat itu waktu musim kemarau dulu ya, waktu saya masih kecil itu apa, ada sapu lidi, terus kemudian di atasnya dikasih lombok-lombok banyak gitu, nggak hujan gitu. Jadi apa hubungannya antara lombok, sapu lidi sama hujan kayak gitu ya, oh alam. Terus habis itu ada juga yang saya pernah dengar kayak gitu ya, itu apa, memecut badannya sendiri kayak gitu dengan rotan atau apa yang itu dilihat oleh orang banyak kayak gitu ya, itu minta hujan dengan menyakiti diri sendiri. Itu nggak seperti itu apa ya istilahnya, apa ya, mohon maaf ya kalau nggak salah saya dengar itu namanya tiban ya. Jadi kalau meminta hujan itu ya Allah dalam Islam ternyata sangat mudah sekali. Kenapa? Karena yang bisa menurunkan hujan itu adalah Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Itu nanti salah satunya bisa dibuka dalam Quran surah Al-Baqarah 164 itu insya Allah ya, di situ Allah yang menurunkan hujan. Maka kalau kita minta hujan itu dengan sholat istiqo kayak gitu ya, bukan dengan tadi itu dengan boleh dikasih lombok-lombok atau kemudian dengan mencut-mencut badan saling menyerang menyakiti, padahal hanya tinggal ambil air wudhu kemudian berjamaah sholat, kemudian berdoa ya, ada khutbahnya ya, disunahkan khutbahnya kalau sholat istisqa berjamaah, istisqa secara berjamaah kayak gitu. Nah setelah itu kemudian lanjut lagi ke ceritanya ya. Kemudian Abdullah bin Ibnu Mubarak tadi itu dia masuk ke Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram itu ya teman-teman ya, sebagaimana sekarang juga kayak gitu ya. Kalau masuk ke Masjidil Haram itu di situ ada banyak pintu yang bisa dilewati kayak gitu. Nah, di situ ada salah satu pintu yang bernama pintu Bani Saibah kayak gitu. Nah, Abdullah ibnu Mubarak itu masuk lewat pintu itu, lewat pintu Bani Saibah. Bani Saibah itu, Bani itu anak keturunan kayak gitu ya, anak keturunannya Saibah. Yaitu anak keturunan Saibah ini adalah mereka yang memegang kuncinya Ka'bah kayak gitu ya. Jadi sampai sekarang itu pemegang kunci Ka'bah itu adalah keturunan dari Bani Saibah seperti itu ya.
Terus itu Bani Saibah itu menjadi salah satu nama dari pintu untuk masuk ke Masjidil Haram ya. Semoga nanti kita semuanya oleh Allah diizinkan untuk bisa ke Masjidil Haram, entah itu menunaikan ibadah haji ataukah ibadah umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi ke ceritanya. Nah, terus kemudian ketika Ibnu Mubarak ini masuk ke pintu Bani Syaibah tadi itu, dia itu melihat seorang laki-laki kayak gitu yang dia itu perawaannya itu berkulit gelap seperti itu, dan ternyata dia itu adalah seorang budak kayak gitu. Dia memakai pakaian dari rami. Rami itu tanaman rami, yaitu ya kalau saya Google itu tanamannya namanya tanaman rami yang bisa memang dipakai untuk bahan kain seperti itu. Dan sifatnya itu ternyata kain yang dari bahan rami itu dijelaskan di situ awet, terus kemudian juga menyerap keringat dan juga tahan lama kayak gitu ya, jenis kainnya itu. Wallahu alam ya, saya juga kayaknya saya juga nggak punya baju yang dari bahan rami seperti ini gitu ya. Nah, terus kemudian si laki-laki tadi itu si laki-laki budak tadi itu dia itu mengambil salah satu tempat yang tersembunyi dari Masjidil Haram yang di situ tidak dilihat oleh orang-orang kayak gitu. Nah, Ibnu Mubarak ya, atau Abdullah Ibnu Mubarak tadi itu menguntit kayak gitu, menguntit si laki-laki tadi itu, si laki-laki budak tadi itu. Nah, terus kemudian Ibnu Mubarak ini mendengar apa yang diucapkan oleh si laki-laki tadi itu ya. Ternyata si laki-laki budak tadi itu dia itu di tempat yang tersembunyi tadi itu dia itu berdoa, bermunajat kepada Allah ya gitu ya. Apa doanya kayak gitu? Ternyata dia itu berdoa dan memohon kepada Allah dengan penuh kekusukan kayak gitu ya. Mohon supaya Allah menurunkan hujan seperti itu pada saat itu juga. Gitu mintanya sih, doanya si budak tadi itu kayak itu. Nah, ternyata teman-teman, tak lama dari selesainya si laki-laki tadi itu berdoa, itu langit itu langsung dipenuhi mendung, kemudian hujan itu langsung turun dari segala penjuru ya. Nah, melihat kejadian itu si budak itu tetap tenang aja duduk di tempatnya kayak gitu. Dia hanya bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dikabulkan apa yang menjadi doanya, yaitu meminta diturunkan hujan dan turunlah hujan itu seperti itu ya. Jadi Ibnu Mubarak itu ya mendengar doanya dan melihat sendiri kejadian itu langsung kagum dengan si budak tadi itu kayak itu ya. Terus kemudian karena sangat kagumnya, siapa sih ini budak kayak gitu kok sampai Allah itu langsung mengabulkan doanya kayak gitu. Jadi Ibnu Mubarak ini penasaran kayak gitu. Nah, akhirnya Ibnu Mubarak itu mengikuti langkah si budak tadi itu karena apa? Karena ingin mengetahui di mana sih rumahnya si laki-laki ini kayak gitu. Nah, akhirnya sampailah si budak tadi itu pada rumah temannya, dan akhirnya Abdullah Ibnu Mubarak tahu siapa tempat tinggal si budak tadi itu. Nah, setelah mengetahui tempat tinggalnya budak tadi itu kayak gitu ya, Ibnu Mubarak atau Abdullah Ibnu Mubarak itu langsung menemui majikannya kayak gitu. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Mubarak kayak itu ya? Dia itu langsung bertanya kepada majikannya, bagaimana kalau kamu jual isi budak itu untukku kayak gitu, mau dibeli kayak gitu ya. Jadi terus kemudian si pemilik budak ini pun juga dengan mudah kayak gitu ya, nggak perlu tawar-tawaran kayak gitu, langsung aja dijual kepada Ibnu Mubarak. Akhirnya si budak tadi itu menjadi miliknya Ibnu Mubarak kayak gitu ya. Terus kemudian ya tanya-tanya Ibnu Mubarak ini terkait dengan si budak tadi itu. Ternyata si budak tadi itu dia itu adalah
sosok yang memiliki sifat zuhud, terus kemudian kalau malam itu tidak pernah tidur, artinya banyak beribadah seperti itu ya. Terus kemudian dia tidak mau makan kecuali dari hasil usahanya sendiri kayak gitu, dari jerih payahnya sendiri kayak gitu. Dan kalau dia tidak memiliki uang kayak gitu, dia memilih untuk kelaparan, artinya tidak memilih jalan untuk meminta-minta seperti itu ya. Itulah diantara ibadah ataupun kemuliaan si budak tadi itu, hingga kemudian Allah itu memilih dia menjadi salah satu dari hambanya yang langsung dikabulkan doanya seperti itu ya. Nah akhirnya dengan mendengarkan cerita itu, Ibnu Mubarak semakin ya, artinya ya semakin semangat kayak gitu, dia telah membeli si budak tadi itu. Nah akhirnya budak tadi itu pun berpindah bersama dengan Abdullah ibnu Mubarak kayak gitu. Nah kemudian setelah tinggal bersama Ibnu Mubarak, akhirnya kan pindah rumah ya si budak tadi itu. Budak itu kan milik tuannya, jadi dia harus, ya namanya budak ya, dia harus manut kalau mau dipekerjakan oleh tuannya seperti apa kayak gitu ya. Nah suatu hari si budak ini memanggil Ibnu Mubarak kayak gitu sebagai tuannya kayak gitu. Panggilannya ya. Jadi si budak tadi tuh manggil wahai tuanku kayak gitu ya. Terus kemudian Abdullah ibnu Mubarak itu jawabnya dengan lah baik kayak gitu. Jadi aku penuhi panggilanmu itu. Jadi si budak itu kaget gitu loh, kok jawabannya kok begitu, padahal itu panggilan yang seharusnya jawaban yang diucapkan oleh seorang budak kepada tuannya lah baik kayak gitu ya. Tapi ini kok tuannya memuliakan dia, menghormati dia kayak gitu. Jadi dia pun langsung menjawab kayak gitu, jangan Anda jawab panggilanku dengan ucapan la baik, karena seorang budak itu lebih berhak untuk memenuhi panggilan tuannya kayak gitu ya. Tapi itulah bentuk pemuliaan yang diberikan oleh Abdullah ibnu Mubarak kepada budaknya seperti itu ya. Jadi dalam Islam itu meskipun budak itu milik tuannya, tapi dia memiliki ketika seorang muslim kayak gitu ya, dia itu memiliki hukum-hukum syariat tertentu dalam terkait dengan memperlakukan seorang budak seperti itu. Kemarin kajian online pasca Ramadan yang kemarin itu yang membahas terkait dengan larangan memukul wajah itu, salah satunya kan hadisnya Rasulullah ketika ada seseorang yang memukul wajah budaknya, terus kemudian oleh Rasulullah disuruh memerdekakannya kayak gitu ya. Itu artinya budak itu pun memiliki kehormatan, memiliki harga diri yang itu juga harus dimuliakan, meskipun dari sisi status dirinya itu adalah sebagai seorang hamba atau budak seperti itu ya. Tapi kemudian dalam Islam itu malah kemudian diperintahkan untuk membebaskan seorang budak itu menjadi diri yang merdeka seperti itu ya. Dan sekarang ada ya budak itu ya, adanya sekarang pembantu itu ya. Jadi kalau pembantu kan budak beda dengan budak, dia statusnya adalah sebagai muslim yang merdeka, cuma pekerjaannya adalah pembantu seperti itu ya, pekerja seperti itu. Nah lanjut lagi teman-teman ya. Nah akhirnya si budak ini tuh penasaran, kenapa sih engkau wahai Abdullah ibnu Mubarak kok membeli aku kayak gitu. Padahal dia itu merasa istilahnya kalau disuruh di pekerja yang berat-berat itu nggak mampu lah kayak gitu ya, lemah, dia itu merasa lemah dan tidak kuat seperti itu. Kemudian si Abdullah ibnu Mubarak itu menjelaskan, aku tergerak untuk membelimu ketika aku saksikan kamu berdoa meminta diturunkan hujan. Dan ternyata saat itu juga hujan pun turun. Maka aku berkata dalam hati bahwa aku akan membelimu dan aku akan memerdekakanmu dan aku akan menikahkanmu kayak gitu. Jadi itu adalah maksud dari Ibnu Mubarak kenapa membeli budak itu ya. Dia ingin
memerdekakannya, dia ingin menikahkan dia dengan seorang wanita, kayak gitu. Nah, mendengar penjelasan Abdullah ibn Mubarak, si budak ini bukannya kemudian riang gembira, alhamdulillah bebas dari posisi sebagai seorang budak, tapi dia itu malah menangis dan penuh sedih kayak gitu. Kenapa kok menangis dan penuh sedih kayak gitu? Masya Allah ya, teman-teman, simaklah apa yang dia katakan ya. Si budak tadi itu berkata, wahai Abu Abdurrahman, kayak gitu ya. Maksudnya itu Abu Abdurrahman itu berarti ya si Abdullah ibn Mubarak kayak gitu ya. Jadi kalau dalam orang Arab itu memiliki nama, ada nama asli, ada nama kunyah, ada juga nama lakob kayak gitu ya. Jadi kalau nama Abu Abdurrahman, atau kemudian Ummu Salamah, atau kemudian Abu pokoknya yang abu-abu, yang ada Abu Jahalnya, pokoknya ada abu-abu atau Ummu itu namanya nama kunyah kayak gitu. Jadi itu orang Arab itu memiliki 3 nama lakob, nama julukan, misalkan si pedangnya Allah Saifullah, atau kemudian Asadullah, si singanya Allah, atau apa, itu namanya nama lakob. Ada juga nama aslinya dia sendiri, ada juga nama kunyah kayak gitu ya, seperti Abu gitu, yang diawali dengan Abu Ummu kayak gitu. Nah, si budak itu berkata kepada Abdullah ibnu Mubarak, wahai Abu Abdurrahman, apakah Anda menginginkan sesuatu dariku? Karena aku akan pergi saat ini juga, kayak gitu. Jadi setelah dijelaskan kenapa dia dibeli oleh Abdullah ibnu Mubarak untuk dimerdekakan dan untuk dinikahkan, si budak itu malah bilang, apa yang Anda inginkan dariku, karena aku akan segera pergi saat ini juga, gitu. Ya, Abdullah ibn Mubarak ya kaget, loh kamu mau pergi kemana ya? Kemudian si budak tadi itu menjawab, aku mau pergi ke akhirat. Masya Allah ya. Lalu kemudian maksudnya itu Abdullah ibn Mubarak langsung menangkap, mau mati ya gitu, maksudnya itu mau pergi ke akhirat kan berarti mati ya gitu ya, mau mati ya gitu. Jadi Abdullah ibn Mubarak langsung berkata, jangan lakukan hal itu, berikan aku kesempatan untuk membahagiakanmu dan menikahkanmu dengan seorang wanita, kayak gitu. Tapi apa jawaban si budak tadi itu ya? Si budak tadi itu malah menjawab, aku tidak akan dapat menikmati indahnya kehidupan setelah terbukanya rahasia hubungan yang terjalin antara diriku dengan Allah. Aku selalu ingin menyembah Allah secara tersembunyi-sembunyi, karena ibadah yang paling ikhlas adalah yang dilakukan secara tersembunyi. Jadi dia itu mendengar penjelasannya si Abdullah ibn Mubarak yang telah mengetahui ketika dia berdoa di tempat tersembunyi di Masjidil Haram tadi itu, dia itu sedih, kenapa kok ada yang mengetahuinya kayak gitu. Terus kemudian sampai kemudian doanya dikabulkan, kenapa juga ada yang mengetahuinya, karena dia pengennya itu dia tidak ada yang mengetahui siapapun hubungan dia, kekusukan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak itu. Dan dia mengatakan ketika sudah diketahui rahasia hubunganku sama Allah, maksudnya dia terlihat bahwa hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dekat sekali, dan dia termasuk hamba-hamba pilihan meskipun statusnya sebagai seorang budak kayak gitu. Maka dia sudah tidak nikmat lagi hidup ini kayak gitu ketika sudah diketahui rahasia hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Maka kemudian setelah mengucapkan kata-kata itu teman-teman ya, si budak laki-laki tadi itu dia bersujud, kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, ambillah nyawaku, wahai Tuhan, ambillah nyawaku, kayak gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Abdullah ibn Mubarak itu mendekati dia dan ternyata dia telah wafat. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Telah kembali hamba soleh dari kalangan budak kayak gitu ya. Dan berakhirlah cerita dari kisah terkabulnya doa seorang budak. Nah teman-teman, kemudian apa kebaikan yang bisa ambil dari kisah terkabulnya doa seorang budak ini? Mendengar
cerita tadi itu kita jadi bisa mengerti kayak gitu ya teman-teman ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ya memilih di antara hamba-hambanya yang kemudian langsung diijabah doanya, itu tidak melihat dia itu statusnya sebagai hamba yang merdeka ataukah sebagai hamba yang sebagai seorang budak atau hamba yang sebagai budak. Maksudnya tuh kita kan juga hambanya Allah yang gitu ya. Tapi yang Allah lihat itu adalah dari keikhlasan dia dalam beribadah ya, ketakwaan dia, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Dan hal ini berarti sama seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Hujurat, yaitu ayat 12 ayat 13 ya. Dalam Quran surat ayat Al-Hujurat ayat 13. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Kayak gitu. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan yang mulia itu ternyata di sisi Allah itu bukannya yang menjadi tuan, bukannya orang yang merdeka, bukannya orang yang menjadi misalkan Amirul Mukminin, atau kemudian kalau sekarang itu istilahnya di dalam sistem demokrasi adalah presiden seperti itu, bukan pula raja dalam sistem kerajaan kayak gitu ya. Tapi ternyata apa yang mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Artinya dia berstatus budak ataupun merdeka, dia memiliki jabatan apapun hanya orang biasa, itu bisa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata teman-teman, dalam asbabul nuzul dari ayat 13 Quran surat Al-Hujurat ini ada sebab nuzulnya. Jadi sebab nuzulnya itu juga terkait dengan budak kayak gitu ya. Jadi Ibnu Abi Malikah berkata, pada hari penaklukan Mekah kayak gitu, Bilal itu naik ke Ka'bah. Jadi Bilal ini dulu juga budak kayak gitu ya. Terus kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar kayak gitu. Abu Bakar Asy-Siddiq ya, radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama ya setelah Rasulullah SAW wafat ya itu. Ya, Bilal itu naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan kayak gitu. Nah, sebagian orang itu pada berkata, apakah layak seorang budak yang hitam itu mengumandangkan azan di atas Ka'bah kayak gitu? Sebagian yang lainnya berkata, jika Allah murka, pastilah dia akan mengubahnya kayak gitu. Maka setelah kejadian ini turunlah Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwasanya semua manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Hawa kayak gitu. Artinya itu dari kakek yang sama kayak gitu. Terus kemudian dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu untuk saling mengenal, saling berteman, bersaudara seperti itu ya. Terus kemudian dijelaskan oleh Allah yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa. Artinya bukan lagi lihat dia itu bekas budak ataukah bukan kayak gitu, ataukah dia merdeka ataukah kemudian pejabat, itu tidak kayak gitu. Tapi semuanya itu sebenarnya di hadapan Allah itu yang menjadikan mulia tinggi derajatnya itu adalah ketakwaan dia seperti itu ya. Contohnya tadi itu si budak yang ditemui oleh Abdullah ibnu Mubarak tadi itu, dia terkabul doanya langsung. Kita berdoa bertahun-tahun belum juga misalkan langsung terwujud hasil dari doa kita kayak gitu ya. Jadi ya kita masih jauh dari takwa itu, kita masih banyak dosanya sehingga Allah menunda dikabulkannya doa, atau kemudian nggak pas doa itu, atau kemudian Allah menjadikan itu sebagai tabungan kebaikan yang banyak sehingga kita nanti menuainya saat di akhirat seperti itu dengan berbagai macam kebaikan yang Allah berikan di akhirat. Kita nggak tahu kayak gitu ya. Tapi yang jelas doa itu diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam Quran surah Al-Ghafir bukan Al-Ghafir, surah Ghafir ayat 60 yang beberapa lalu sempat kita ngomongkan ya dalam hafalan beberapa ayat terkait dengan doa itu. Terus kemudian juga dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186 itu Allah sudah menyebutkan di situ ya.
Eh, dan jika hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad terkait dengan aku, jawablah sungguhnya aku tuh dekat, kayak gitu ya. Dan Allah di situ menyuruh kita untuk berdoa kayak gitu ya. Dan Allah akan mengabulkan doa itu kayak gitu. Maka kemudian taatilah Allah, berimanlah kepada Allah kayak gitu. Jadi kita kalau ingin doanya langsung dikabulkan, ya kita harus memperbaiki kualitas diri kita dulu. Yang pertama kita harus beriman kepada Allah, kemudian kita taat kepada Allah seperti itu ya, sehingga kemudian kita bisa seperti seperti budak tadi itu yang langsung dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita sangat senang sekali ya kalau seperti itu ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman, itu diantara kebaikan yang bisa kita ambil, bahwa kisah tadi itu mengajarkan kita bahwa kemuliaan itu ya, dekatnya seorang dengan Allah itu bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dari rupanya, bukan dari jabatannya, tapi dari ketakwaannya kayak gitu. Dan kisah tadi itu juga mengajarkan kepada kita apa? Ya, kita jangan merendahkan seseorang karena dia itu tidak menjadi seorang pejabat, ataupun kita jangan merendahkan orang yang itu sekiranya miskin, jangan begitu. Atau kemudian kita juga diajarkan apa? Jangan meremehkan doa orang-orang yang miskin, jangan meremehkan doa orang-orang yang teraniaya, jangan meremehkan doa orang-orang yang biasa, juga jangan meremehkan doanya para pejabat, juga jangan meremehkan doanya orang-orang yang berilmu, juga jangan meremehkan doanya para ulama kayak gitu ya. Dan kita semua nggak tahu siapa yang hakikatnya itu di antara mereka yang benar-benar takwa itu hanya Allah yang tahu kayak gitu. Siapa yang benar-benar dekat dengan Allah di antara mereka semua itu secara hakikatnya itu hanya Allah yang tahu. Kita jangan tertipu dengan penampilan luarnya, jangan tertipu dengan fakta yang terindra. Kadang-kadang ada sesuatu yang di situ rahasia yang kita tidak tahu dari seseorang itu kayak gitu ya. Jadi kita harus lalu membangun sikap positif terhadap diri kita maupun terhadap orang lain, karena yang tahu sesungguhnya kolbun kita, pikiran kita yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, itulah diantara kebaikan yang bisa kita ambil dari kisahnya Abdullah ibnu Mubarak dengan seorang budak yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini, dan semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan meskipun sedikit atau banyak, baik bagi saya maupun bagi teman-teman semuanya. Dan selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini sambil menunggu berbuka. Semoga diisi dengan aktivitas yang di situ bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dan akhirnya kita akhiri kajian online Ramadan 1446 Hijriah hari ini dengan istighfar kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata, dan kalau ada salahnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.